Pengamalan itu adalah hadiah besar yang Allah beri kepada semua orang-orang yang belajar. Makanya katanya temannya ilmu adalah amal. Ya, al-ilmu bila amalin kasajari bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan sama seperti pohon yang tidak berbuah. Cantik kelihatan, rimbun, bisa dipuji-puji orang, tapi tidak bisa diakses orang manfaatnya. Kira-kira gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawamiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kekuatan dan keistiqomahan. Meskipun kita merasa hidup kita ini stagnan, tidak berkembang terlalu pesat, tidak pula menurun, alhamdulillah. Tapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa Allah memberi isyarat kepada kita untuk kita merasa bahagia meskipun Allah tidak memberikan kegembiraan yang luar biasa kepada diri kita. Karena kadang-kadang kegembiraan yang terlalu tinggi menyebabkan kita lupa dan alpa. Jadi orang lupa itu adalah orang yang kehilangan kendali dan ingatan. Itu lupa, namanya lupa. Orang yang alpa itu adalah orang yang tidak hadir dia pada saat kehadirannya menunjukkan identitas aslinya. Siapa itu orang-orang yang alpa? Kalau kita bicara tentang hakikat dari diri kita itu adalah orang-orang yang alfa itu adalah orang-orang yang bersembunyi sebab dia merasa kalau dia hadir, kehadiran dia itu membuat dirinya repot. Jadi kalau bicara tentang sedekah misalnya, kita melarikan diri dari orang yang mencari-cari kita untuk mungkin meminta rezeki dari kita, kira-kira gitu. Jadi orang yang bersembunyi itu adalah orang yang memilih sesuatu yang meringankan dirinya karena dia menyangka kalau dia melakukan itu berat kepada dirinya. Apalah contohnya yang paling menarik ya? Ini misalnya bicara adab. Pernah nggak terasa begini Pak? Kalau kita merasa lagi malas gitu ya, lalu kita udahlah sholat pakai pakaian seadanya aja. Padahal biasanya tabiat kita biasanya kalau sholat itu pakai pakaian yang bersih, yang khusus. Tapi karena lagi malas, lagi capek, lagi bad mood, seadanya. Nah yang gini-gini ini yang kita bilang bersembunyi. Tapi itu sebenarnya juga tanda bahwa kita adalah manusia. Jadi ciri-ciri manusia itu adalah memiliki iman yang naik dan turun. Iman yazid juga yang terus naik dan turun. Makanya Imam Ghazali pernah ditanya, apa serendah-rendahnya iman? Serendah-rendahnya iman adalah tidak meninggalkan perintah Allah. Itu serendah-rendahnya iman. Jadi kalau kita ini mengerjakan kewajiban, sholat, puasa, zakat, itu adalah serendah-rendahnya iman. Karena itu kewajiban. Jadi oleh karenanya sebenarnya kalau bicara dalam pendekatan tasawuf, jangan merasa puas kalau kita masih hanya sebagai orang yang tidak meninggalkan yang wajib. Karena tidak meninggalkan yang wajib adalah sebuah kemestian. Kira-kira gitu. Jadi oleh karenanya inilah sebuah keazaman di mana Allah memelihara kita istiqomah dalam amal, sholat dan seterusnya. Kita anggap itu sepele. Saya ingin sebut begini, banyak orang yang merasa sepele dengan hal-hal yang sifatnya ritualistik. Tapi padahal dia nggak tahu bahwa Allah memudahkan urusan hidupnya sebab hal-hal yang ritualistik itu.
Jadi sholat, zikir, i'tikaf, berjamaah, apalagi qiraah Quran, ta'lim, sedekah, ini semua adalah bagian dari kita menempa kesabaran kita, lalu Allah memberikan itu sebagai energi kesehatan kita. Sehat jasmani, sehat rohani. Jadi ada orang bertanya, mana yang duluan? Sehat jasmani yang membuat rohani sehat, ruh sehat, atau batin sehat, atau batin yang menyebabkan rohani jasmani sehat? Ternyata tidak, itu simbiosis. Ada orang yang sakit jasmaninya, tapi kalau ruh dan batinnya tidak sakit, insya Allah dia kelihatan sehat. Tapi ada orang-orang yang mungkin kelihatan sehat jasmaninya, tapi kalau dia tidak mampu mendidik dan memberi kesehatan kepada batin dan ruhnya, maka dia kelihatan seperti berpenyakit. Itu yang disebut dalam ayat-ayat, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia menegakkan sholat, dia menegakkan sholat dengan malas. Jadi malas ini adalah penyakit batin, bukan fisik. Kalau fisik sama kayak kita, kalau udah sore kali kita nonton bola, tengah malam kita bantai, padahal awak tak tahan begadang, tapi karena udah final Liga Champion, iya kan, dibantai lah, apa itu kan, kopi itu bambu. Kenapa? Karena batin yang menggelora menyebabkan jasmani mengikut pada apa yang kita kehendaki. Jadi sebenarnya pada hal-hal yang sifatnya ibadah, harusnya begitu juga energi kita, gitu maksudnya. Nah, makanya kita berdoa. Saya ingin katakan begini, ini COVID naik turun juga. Jadi saya ingin sebut secara ikhtiari, kadang-kadang kita capek, gitu. Ditambah lagi kita disuguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak identik ketika mau tes PNS yang kemarin, gitu ya, memilih agama atau Pancasila, gitu ya. Pertanyaan yang menurut saya tidak energik. Memang ini ngeri. Jadi akhirnya ketika Allah menyebut iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu Pak, kalau konteksnya bukan kiamat, karena kan ayat itu konteksnya kiamat, itu ngeri memang Pak. Bumi ini kan makhluk Allah, kita adalah makhluk Allah. Bedanya pergerakan kita elastis, pergerakan bumi tidak elastis. Bumi ini kan kelihatan diam, padahal dia bergerak. Apa kerja bumi? Liya'budun. Hakikatnya dia menyembah kepada Allah. Bagaimana ciri-ciri bumi menyembah Allah? Dia patuh perintah Allah. Kita ini manusia, apa hakikatnya? Liya'budun. Tapi dia penat, diinjak-injak punggungnya oleh manusia-manusia yang khianat kepada Allah SWT. Nah ini dia, ini yang ngeri Pak. Diinjak punggungnya yang mengaku beriman kepada Allah, istiqomah, tapi khianat kepada Allah SWT. Jadi makanya dia muntah. Katanya dia masuk angin. Karena masuk angin dia muntah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi ini penat, capek, lalu dia memuntah-muntahannya. Capek. Kalau di dalam tafsir itu disebut dengan kiamat. Jadi ciri-ciri kiamat adalah bumi itu muntah. Baik ya, disehatkan Allah kita, dijauhkan Allah dari mara bahaya, diberikan kemuliaan, kemudahan, diberikan keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah SWT. Secara khusus saudara-saudara kita yang sakit diberi sehat, diberi sembuh, diberi afiat. Saudara-saudara kita yang sedang miskin diberikan luas rezeki, diberikan urusan, dijauhkan dari mara bahaya. Pada saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya diberikan Allah hidayah. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah SAW. Kita bicara qanaah. Apa bedanya zuhud dan qanaah? Sebenarnya sudah kita awali kembali preambelnya. Kita ulangi sedikit saja supaya masuk, karena kemarin itu mungkin belum semua yang hadir. Jadi kalau ini manusia, zuhud itu adalah di keadaan. Kalau mati lampu, gelap nggak? Gelap ya, itu hukum alam. Tapi lewat dari beberapa detik, mata kita ini akan menyesuaikan diri untuk mengakses sesuatu yang bisa kelihatan. Kalau nggak percaya dites di rumah, kalau mati lampu, detik pertama sampai detik kelima atau ketujuh gelap betul itu.
Tapi detik ke-8 sampai seterusnya, mata kita akan menyesuaikan diri dengan keadaan. Paling tidak kita bisa berjalan dengan meraba-raba. Nah, kira-kira gitu. Jadi zuhud itu adalah keadaan. Keadaan yang membuat manusia menyesuaikan dirinya dengan keadaan itu. Tapi kalau keadaan itu berubah, maka sifat dan sikapnya juga berubah. Itulah zuhud. Zuhud itu adalah orang yang merasa cukup atas dirinya, sebab keadaannya memang begitu. Keadaannya tidak bisa berubah. Ada orang bilang, Pak Ustaz, mohon maaf saya seminggu ini makan nasi pakai ikan asin saja. Kenapa Pak? Apa Bapak sedang mengamalkan sesuatu, atau Bapak adalah orang yang sedang berpisah dengan syahwat dunia? Jawabannya tidak, ya memang itu, cuman itu yang ada Pak Ustaz, cuman ada lagi gitu aja. Jadi itu keadaannya. Jadi zuhud itu adalah orang yang mampu menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang terjadi. Nah, yang menjadi masalah adalah sering kita tidak berhasil menyesuaikan diri. Tetap grade kita tinggi padahal keadaannya tidak sesuai. Makanya kerja pertama kita adalah menjuhudkan diri. Nanti apa predikatnya orang zuhud itu? Predikatnya orang zuhud itu adalah merasa cukup. Lalu merasa cukup ini diimbangi dengan rasa gembira. Apa ciri-ciri gembira? Apa bedanya gembira dan bahagia? Gembira dan bahagia sama ya. Tapi gembira itu lebih ekspresif. Gembira, kalau anak kita, saya gembira sekali ayah, dia lebih keluar ya. Tapi kalau bahagia dia lebih disimpan di dalam hati. Alhamdulillah dengan kehadiran Anda saya bahagia. Tapi kalau gembira dia lebih ekspresif. Begitu dia lihat saya hadir atau kita hadir langsung Allah Akbar, Ustaz hadir pokoknya. Jadi orang yang zuhud itu, energi zuhud yang paling tinggi itu, ketika dia merasa cukup apa yang Allah beri, dia mampu mengekspresikan rasa cukupnya kepada orang. Sehingga orang tidak lagi melihat dia sebagai kecil, tidak lagi melihat dia sebagai sedih, tidak lagi melihat dia sebagai susah. Orang justru memuji rasa cukupnya. Gitu lah. Masuk awak ke rumah saudara, pergi ke kampung, masuk ke rumah saudara, lagi di jalan sudah stres kita. Ini kata keluarga, nanti kita satu harian nih di rumah saudara kita nih, dari mulai pagi sampai sore. Bawa anak kan? Kang anak nanya, ada AC di sana ya? Tak ada. Wah, udah mulai pening ya. Ada game di sana? Gak ada. Wifi ada? Gak ada. Oh, udah mulai stres, bering-beringan di jalan. Bering-beringan di jalan. Begitu sampai di rumah saudara di kampung yang gak ada wifi-nya, gak ada AC-nya, menit pertama sampai setengah jam pening, stres, meremut semua. Tapi begitu kita ngobrol sama orang yang punya rumah, dia berhasil menceritakan dengan gembira betapa bahagianya dia memiliki rumah yang seperti itu. Wah Pak, kalau di sini enak Pak, walaupun panas tapi anginnya tinggi Pak. Dia buka, makanya kami buat jendela. Dia presentasikan rumah itu betapa cantik. Kalau Bapak pergi ke belakang, buka pintu, ini langsung nampak sawah Pak. Indah betul ini Pak. Di belakang sawah itu Pak, ada parit yang cantik, di dalamnya di situ ada ikan yang banyak. Boleh mau mancing-mancing sambil mandi juga itu boleh. Itu paritnya itu bagus itu. Akhirnya anak kita yang awalnya kita mau merasa mengasihani dia, sebab di rumahnya tidak ada AC, tidak ada wifi, gitu-gitu toh. Tapi tidak berhasil kita kasihan sama dia. Karena dia sudah menceritakan dengan gembira betapa bahagianya dia memiliki rumah yang seperti itu. Dan anak-anak kita juga kebetulan tidak ketemu wifi, tidak bisa main game, tidak ketemu AC, tidak bisa ngaso di dalam kamar. Akhirnya mereka memilih bermain di parit yang jernih, mandi-mandi misalnya. Saya mau menceritakan ini bahwa zuhud itu adalah ketika manusia meyakinkan dirinya bahwa Allah pantaskan itu kepada dirinya, maka dibuat Allah dia gembira menerima itu. Dan itu yang sulit Pak. Itu yang sulit. Jadi saya diskusi kepada seorang ulama.
ulama di Sumatera Utara ini. Saya kalau sebut namanya pasti Bapak Ibu kenal semua. Kalau nggak kenal, gawat tuh. Masih ada ulama itu, sudah tua betul, sudah tua betul. Jadi katanya begini, saya kalau nggak kerja lagi, saya mau ngurus ayam, mau ngurus ayam. Jadi saya buat kandang ayamnya tinggi di atas, di bawahnya ada angsa. Jadi katanya yang jaga ayam itu adalah angsa. Itu di belakang rumahnya. Kami datang berkunjung ke rumahnya, dia tunjukkan. Oh, ekspresi betul Pak. Ini kandang besok udah datang tukang. Ini dibuat, ini lantai 2, ayam lantai 1, lantai 2, lantai 3, di bawah ada angsa. Dia ceritakan presentasi macam mau pula pemborongnya dibuatnya. Saya ingin katakan, kalau dia sebagai seorang pejabat waktu itu, kelihatan hina nggak dia menceritakannya? Kelihatan hina. Tapi ketika dia paham tidak akan menjabat lagi, Allah buat dia merasa bahagia memelihara ayam. Itu bagian dari zuhud, Pak. Jadi kalau ada orang pensiun kerjanya nyapu-nyapu masjid, bahagia itu. Tidak apa-apa. Karena Allah, kita sudah minta, ya Allah, dulu saya dihormati orang sebab saya di kantor ada jabatan. Sekarang sebentar lagi jabatan akan saya tinggal. Mungkin orang tidak ada yang hormat lagi kepada saya. Tak apa-apa. Tapi berikanlah saya ghirah zuhud yang tinggi, merasa gembira terhadap apa yang terjadi, sehingga Allah yang pantaskan, Pak. Jadi disitulah letak kenapa akhirnya kita jangan berprasangka buruk tentang keadaan yang sedang kita lihat. Tidak bisa. Ya. Bapak Ibu mungkin punya asisten rumah tangga di rumah. Saya tidak tahu. Kita ini sering berdekatan dengan asisten rumah tangga kita, tapi kita tidak pernah mengenali dia dengan sempurna. Kira-kira gitu. Coba lihat deh, saya tidak tahu tipologi asisten rumah tangga. Ada orang yang punya asisten rumah tangga sampai 15 tahun. Awak tahu kalau bayangkan kalau gaji awak kayak gaji dia, cuma 2 hari nggak bisa hidup, kira-kira gitu. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Nah itu pertanyaan. Coba itu. Apakah karena memang Allah pantaskan rezekinya sehingga dia merasa cukup? Allah buat dia tetap berada pada zonanya sehingga dia tidak orang yang boros, orang yang mubazir, atau dia adalah orang yang benar-benar tawadhu dalam hidupnya sehingga dia tidak mau berlebih-lebih. Wala tusrifu. Atau bagaimana? Nah, maksud saya begitu. Jadi kadang-kadang kita ini harus banyak belajar dari sesuatu yang sering kita lihat. Itulah namanya hikmah. Kan sudah saya ceritakan bagaimana hikmah itu. Hikmah itu adalah satu ilmu yang lahir setelahnya banyak ilmu. Itu yang mau kita cari. Kita belajar dari sini, lalu kita mendapatkan banyak dari sini. Tahu? Sarjana teknik perairan banyak belajar dari seorang petani ketika tanpa sengaja mobilnya mogok di daerah sawah. Lalu sambil menunggu montir, dia duduk ngaso di pinggir sawah bercerita-cerita dengan pemilik sawah. Bukan pemilik, ya, orang yang mengelola sawah. Lalu dia lihat ada parit di samping sawah. Dia cerita kepada yang mengelola sawah, bagaimana air supaya mengelola dia dengan ilmunya kan, namanya teknik perairan. Wah, diceritakan kalau pagi ini yang dilakukan, ini dilakukan. Kalau sudah mulai musim kemarau ini yang dilakukan. Kalau sudah musim ini yang dilakukan. Tapi ingat katanya, sama kayak kita punya kereta butut. Kalau Bapak Ibu pernah punya kereta butut, kalau bilang ini nanti mogok, ini mogok betul dia, Pak. Tapi kalau bilang bagus kau, jangan. Ternyata bagi orang-orang di kampung tidak semata-mata ilmu teknik mampu mengurus itu. Ternyata ilmu berteman dengan alam juga menjadi bagian dari ilmu yang subjektif. Jadi katanya, saya kadang-kadang Pak sering bicara sama sungai ini supaya dia membantu saya memperbaiki sawah saya. Ya kelihatannya mistis, kelihatannya syirik, tapi sebenarnya kalau menurut saya begitulah cara manusia berkomunikasi dengan makhluk Allah lain. Sama seperti
Profesor Nasaruddin Umar pernah berceramah dalam satu majelis ilmiah. Katanya begini, kalau kau banyak bersedekah kepada manusia, tapi kau belum pernah merasa bahagia bersedekah kepada makhluk Allah lain, termasuk binatang dan tumbuhan, maka kau belum adil dalam hidup ini. Wah, itu seram juga itu. Jadi katanya makhluk Allah lain itu menunggu sedekah. Saya termasuk orang yang ingin interupsi. Tapi menurut saya, apa yang dia sampaikan itu tidak perlu diinterupsi. Karena kadang-kadang kita ini sensitivitas kita tinggi dibuat Allah, kadang-kadang hilang rasa sensitif. Nengok bunga ya, kering, muncul ke hati aku. Wah, ini kasihan betul bunga ini. Lalu kita siram. Itu namanya bagian dari sedekah. Nengok kucing yang kelaparan, awak kenyang-kenyang makan misalnya, muncul nggak sensitif kita? Nah, itu yang menurut Nasaruddin Umar, Allah kasih hikmah. Ini yang saya bilang tadi cerita tentang seorang sarjana tadi. Pada akhirnya, ketika dia bercerita dengan seorang petani itu, hanya petani itu menceritakan dengan sederhana bagaimana metodologi dia mengelola air supaya air di parit dan di sungai itu bisa sampai kepada sawahnya. Muncul inspirasi yang banyak tentang pengelolaan air di kota. Berarti Allah hidupkan. Begitulah caranya. Sama kayak seorang chef. Ya, kan sudah saya ceritakan di sini mungkin ya. Seorang chef ternama, terkenal manusia sedunia ini dengan dia. Dia mampu memasak 9.999 jenis masakan. Wah, gila banget. Dia bisa mengolah makanan tanpa ada kompor, tanpa ada apa, bisa mengolah makanan menjadi makanan yang sangat cantik, yang sangat artistik, yang sangat lezat. Begitu ditanya, diwawancarai, Bapak ini pintar betul memasak, menjadi chef kelas dunia. Siapalah inspirasi Bapak memasak? Siapa dia jawabnya? Kebetulan orang Mandiri, mamaku. Ternyata mamanya. Oh, dikejar wartawan ke rumahnya, kampung, di Kepanjabungan sana. Kejar orang itu Kepanjabungan. Jumpa mamanya, masih lagi pakai apa mamanya sini? Iya, itu apa namanya? Bukan, yang daun yang putar-putar, sirih. Nah, kalau orang Toba suka yang gitu, kalau orang Mandiri sirih gitu. Dikunyah-kunyah mamanya. Ibu emaknya si Anu, iya katanya. Terkenal betul anak ibu ini masak. Oh iya, pandi-pandinya itu. Katanya ibu inspirasinya memasak. Diwawancarai sama wartawan, ini mau masuk berita internasional. Lalu ditanya, Bu, coba ceritakan Bu, masakan apa yang pernah ibu ajarkan kepada anak ibu? Apa kata maknya? Bongak-bongak dia juga. Bongak-bongak dia itu. Orang aku aja cuma pandai masak Indomie, masak mie instan. Dibilangnya pula aku inspirasinya. Bongak-bongak dia. Coba, saya mau bilang apa? Apa rupanya inspirasi besar dari ibunya? Bukan tentang jenis masakannya, bukan tentang cara memasaknya, tapi mungkin bagaimana ibunya memasak dari hatinya dengan rasa kasih sayangnya. Lalu itulah yang menjadi inspirasinya untuk menjadi chef. Jadi hikmah itu begitu lahirnya. Maka oleh karenanya sama kayak kajian tasawuf. Sebenarnya kajian tasawuf itu implementasi yang tingginya adalah Allah hidupkan hikmah kepada kita untuk merasakan semua amal kita, termasuk zikir-zikir yang kita ucapkan, yang kita zikirkan, itu hidup di dalam diri kita. Bagaimana ciri-ciri zikir yang hidup dalam diri kita? Membekas dia. Apa kata Al-Junaid? Ditanya oleh muridnya, kenapa engkau belum tidur tengah malam begini? Kata murid, Al-Junaid sambil senyum bilang, manalah berani aku tidur kalau tidurku ini membuat aku lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dengar itu. Makanya ada di dalam banyak kitab Fadhailul Amal, katanya ada zikir tidur. Zikir tidur yang paling awam itu adalah doa. Bismika. Iya. Sombong orang yang tidur, tidak mau berdoa. Itu sombong. Kenapa? Karena orang yang tidur itu tidak pernah faham apakah dia bangun kembali. Makanya derajat yang paling rendah orang yang tidur itu adalah berdoa sebelum tidur. Lebih hafal anak lagi doa tidur daripada mau masuk kamar mandi berdoa. Ya, awak bukan berdoa, bawa ini apa namanya gini-gini.
pakai handphone, YouTube, nah, kan nonton supaya lama. Anak awak berdoa misalnya. Baik, apalagi amalan yang baik kalau tidur katanya itu tadi membaca syahadah. Kenapa membaca syahadah? Karena katanya kita tidak tahu selama kita mulai hidup pagi menjelang subuh sampai menjelang tidur, apakah ada cedera Islam kita. Cedera Islam kita itu apa? Keluar, fasik. Fasik itu sengaja meninggalkan ibadah, itu fasik besar. Atau kita sengaja meremeh-remehkan ibadah, itu fasik kecil. Yang kedua, munafik. Yang ketiga adalah musyrik. Yang keempat adalah zalim. 4 penyakit ini, begitu kita keluar dari rumah kita memakai sendal, memakai sepatu, bekerja, begitulah 4 ini akan sangat mudah menyerang kita sebagai virus. Maka begitu pulang, kalau kita sampai di rumah pakai hand sanitizer, maka hand sanitizer hati kita adalah syahadah. Makanya mau tidur, katanya dalam kitab itu termasuk dalam al-azkar, baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah apa? Istighfar. Astagfirullah. Jadi 2 ini adalah senjata ampuh orang yang mau tidur. Ya, setelah itu silakan mau baca yang lain, mau kulhu, mau qul a'udzu birabbin nas, mau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi, silahkan. Terserah, tapi jangan pernah alpakan syahadat dan jangan pernah alpakan beristighfar kepada Allah. Istighfar itu alat kita membersihkan diri. Syahadat itu alat kita kembali kepada jalan yang asal. Apa jalan yang asal? Yaitu Islam. Baik Bapak Ibu. Nah, qanaah itu bagaimana? Kalau zuhud itu tadi katanya adalah keadaan, maka qanaah itu adalah di sini, Pak. Kalau bahasa kerennya mindset. Kalau bahasa kerennya lagi pola pikir. Jadi qanaah itu adalah mindset yang sudah terbentuk, hidupnya, dirinya tidak lagi sebab keadaan ini. Ini keadaannya tidak penting. Mau kayak manapun keadaannya, mindsetnya sudah terkelola dengan baik sebagai mindset yang bergembira dengan yang sederhana. Bergembira dengan yang sederhana. Memang nanti Bapak Ibu, mau tak mau, suka tak suka, nanti arah dasarnya adalah ya, dengar ceramah Zaidul Akbar itu. Zaidul Akbar itu kan dokter yang ustaz. Mengurangi makan, mengurangi tidur, memperbanyak gerak. Begitu. Memperbanyak gerak itu olahraga. Mengurangi makan itu adalah berpisahnya syahwat yang dominan dari kebutuhan kita. Jadi kalau jadi syahwat kita ini didominasi oleh syahwat. Ini diri kita, disinilah dominasi syahwat itu menyerang diri kita. Apalagi kita bisa, kita ada uang, kita ada power, kita ada semua. Nah, maka orang yang memisahkan dirinya dari syahwat yang dominan itu menjauh dari jarak ini, diberi jarak. Nah, ini dia. Jadi harus ada jarak. Jadi kalau kata guru saya dulu, masa kau jadi budak dari harta yang kau miliki? Nah itu. Masa kau jadi budak dari harta yang kau miliki? Tidak bisa. Maka setelah itu memperlebar jarak. Di dalam Minhajul Abidin disebutnya, ya, yang lalu kan sudah saya katakan, ada satu nikmat yang tidak boleh kita cita-citakan. Apa itu? Nikmat yang boleh bercita-cita kita kepadanya. Kalaupun mau bercita-cita, dikurang-kurangi aja. Apa itu? Modom. Apa modom? Tidur. Bahasa Jawanya apa? Turu. Itu ya. Jadi tidur itu adalah satu nikmat yang nggak perlu dicita-citakan. Nggak usah. Kenapa? Karena orang tidur, karena tujuan manusia hidup itu adalah tidur. Aduh, makanya kan ada orang capek kali aku mau tidur. Nggak usah kalimat-kalimat gitu, nggak bagus itu. Nggak usah. Capek kali aku mau tidur sampai rumah aku tidur 2 jam biar puas kurasa. Nah, kadang-kadang tidur 2 jam tidak memuaskan. Justru tertidur 5 menit itu jauh lebih memuaskan sering daripada bersengaja tidur berjam-jam. Ada orang tidur berjam-jam, begitu bangun sakit badannya semua. Tapi begitu dia tertidur bersender waktu di dinding tuh, 10 menitnya dia bersender tertidur. Begitu bangun, macam betul-betul 100% balik baterainya. Kenapa? Karena memang tidur itu adalah hadiah bagi orang yang letih jasmani.
Tidur itu adalah hadiah bagi orang yang letih jasmani. Udah, selebihnya nggak usah. Nah, itu tidur. Sama kayak makan, Pak. Sama, ini kita semua kena nih, Pak. Ya. Jadi apa sebenarnya syahwat yang paling tinggi tentang makan? Sama kayak pertanyaan saya, yang paling kita nikmati tentang makan itu apa? Tujuan orang makan apa, Pak? Kenyang. Tapi orang tak pernah menikmati kenyang. Nggak ada. Tidak pernah ada orang mampu mengekspresikan kenyang 10 menit. Pak Ustadz izin, saya mau menceritakan betapa nikmatnya kenyang ini. Izinkan saya 5 menit menceritakan. Tidak ada orang bisa menceritakan kenyang. Udah kenyang, Pak? Udah. Apa yang terjadi? Ngantuk. Udah. Itu aja. Tapi kalau proses menuju kenyang, disitulah yang sangat ekspresif. Cerita tentang betapa pedasnya jengkol, betapa asiknya lauk, betapa enaknya gulai, betapa mantapnya ikan itu. Cuma itu yang paling kita ceritakan. Berarti sebenarnya kita tidak perlu kenyang, karena kenyang tidak pernah kita nikmati. Maka oleh karena itu makanlah jangan banyak. Sebenarnya falsafahnya sudah jelas. Nah, jadi sama kayak seorang guru saya juga waktu S3 gitu juga katanya. Saya ditanya istri saya sampai di rumah, sudah makan Bang? Dengan polos saya jawab, belum. Padahal dari mulai pagi sampai sore saya pulang, saya sudah makan lontong, sudah makan sate, sudah makan cemil-cemilan. Karena ternyata menurut paham orang Medan, makan itu adalah makan nasi. Udah begitu. Baik ya, jadi mengurangi makan, mengurangi tidur, memperbanyak gerak. Karena 3 ini, apa yang menjadi hadiah kepada yang 3 ini? Berkurangnya syahwat. Makanya orang yang belum mampu menikah disuruh puasa. Iya, benar. Puasa jasmani, puasa rohani. Puasa itu implementasinya tinggi, Pak. Kalau tidak mampu kita bersengaja puasa dalam makna ibadah, puasakanlah sesuatu yang lain dari diri kita semua. Jadi besar itu memang hadiahnya. Sehingga inilah yang menyebabkan manusia itu duduk qanaahnya. Kenapa? Dikasih Allah dia banyak, tidak orientasinya menghabiskan semua. Tidak orientasinya menghabiskan semua. Maka kalau seandainya tidak butuh yang banyak, untuk apa mencari secara serius yang banyak? Kalau toh Allah tetap memberi yang banyak, maka jadikanlah sisa dari keperluan kita itu energi untuk kita memudahkan urusan orang dalam bentuk filantropi, mau zakat, infak, sedekah, wakaf, kesana nanti larinya. Jadi makanya kalau istilah saya itu tasawuf itu, apalagi tasawuf modern yang memang digaung-gaungkan oleh Buya Hamka, adalah cara manusia kembali memanage pola pikirnya untuk melihat kebutuhan dirinya tidak satu-satunya hanya urusan tentang harta dunia. Jadi itu yang menjadi energi. Saya setiap pengajian tidak pernah minum teh manis, tapi hari ini rezeki saya teh manis. Ini harta saya karena sudah dihidangkan. Tapi saya pastikan ini bukan rezeki saya. Rezeki siapa? Entah siapa yang minum nanti seperti. Begitu. Tapi kalau saya congok, Pak, saya bilang bungkus. Pulang. Begitu kira-kira. Nah, itulah implementasinya. Jadi kalau kita paham bahwa yang kita perlu hanya ini yang saya perlu, ini tidak apa-apa. Kalaupun ini disuguhkan, ini milik saya. Tapi ini bukan rezeki saya. Tidak apa-apa, ambillah. Begitulah sikap orang mukmin harusnya pada semua harta yang dia miliki. Jadi, apa sikap terbaik kepada barang bekas yang kita miliki? Tidak usah dijual, Pak. Itu namanya kita pelit. Barang bekas yang mungkin tak lagi bisa kita pakai, apa sikap terbaik? Berbagi, Pak. Jadi kalau ada baju yang kita anggap sudah tak lagi wajar kita pakai dalam kondisi kita sekarang, cari orang yang rindu memakai baju kita. Asal jumpa sama awak, dipujinya aja baju. Cantik kali baju kakak ini. Catat namanya. Berapa kali kau bilang cantik? 5. Aku catat namanya. Nggak apa-apa. Karena gini, begitu kita kasih baju itu, senyum dia, disitulah letak
apa kegembiraannya Allah hadiahkan menjadi kemudahan kepada diri kita. Sama kayak orang yang punya hajat nanggung, Pak, itu yang saya selalu bilang bolak-balik. Sensitif, kecil, tidak serius tapi bisa fokus. Apa itu? Ya, itu tadi ada anak yang selalu saya ceritakan, inspiratif betul itu. Dia jajan, kepengen beli jajan harga 15.000 tapi uangnya cuma 5.000. Ditanyanya bolak-balik sama yang jualan, "Wah, berapa ini, Wah?" Sampai pening waktu. "Mau beli apa kau sebenarnya?" Katanya. Udah, penuhi hajat. Karena begitu dia dapat itu, gembira hatinya. Kegembiraan itu wasilah kepada kita untuk mulai berusaha. Ya kan? Pernah lagi, Pak, ini kalau saya mau cerita-cerita ini bukan berarti saya hebat kali, enggak. Maksud saya bagaimana kita memiliki sensitivitas itu, Pak. Makan di rumah makan. Lihat, ada orang di samping awak makan, irit-irit dia makan. Kuahnya aja ditaruh ini. Kuahnya aja taruh ini. Bisikkan, udah habis kan. Kalau kali kau dengan ayam itu, hajar ayam. Udah. Kenapa? Karena ada orang balik sangka baiknya kepada Allah kalau dia lagi kenyang. Sama kayak masjid, itu yang selalu saya bilang, masjid pinggir jalan selalu. Kalau masjid pinggir jalan, apa hukumnya menyediakan minum agar orang tidak lagi haus, menyediakan makan seumpama bisa menghilangkan rasa laparnya, sunnah muakkad, mendekati wajib. Kenapa? Karena di sanalah letak di mana orang merasa bergantung dirinya pada masjid, sehingga mau tidak mau dia adalah orang yang memelihara ibadah. Begitulah siasat kita. Jadi dalam masjid kita juga harus bersiasat. Caranya bersiasat adalah jangan sampai ada orang Islam bersangka buruk kepada masjid. Tidak boleh. Tapi ada juga PR kepada penghuni masjid. Saya kalau lagi ramai jamaah senang kali saya menyampaikan ini. Saya bilang, awak pergi ke mall, ya kan, masuk ke toilet tidak berani keluar kalau tidak pegang uang 1.000, ya kan, berondo awak di toilet tuh sampai mau keluar. Kalau ke masjid tuh AC dingin, pergi ke toilet, buang air kecil, air besar, setengah besar, setengah kecil, besar kali semua dibuang segala macam, ya kan? Mandi, golek, terletak, tidur, telentang, semua letak pulang, mengkang kaki. Wah, itu gimana? Itu tanggung jawab agnia, Pak Ustaz. Nah, jadikan dirimu agnia. Agnia bisa saja dalam makna bahwa kita merasa kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Jadi gitu. Jadi kalau ke mall berani pergi ke toilet hanya buang air kecil bayar 1.000, maka ke masjid kalau sudah kau singgah ke toilet sekali, pastikan kau pulang pinomat 1.000 perak pun kau taruh di tabung-tabung itu. Itu dakwah-dakwah yang begitu harus energik, Pak. Supaya apa? Supaya kita bisa merasa bahwa kita ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap agama Allah, termasuk yang qanaah. Jadi qanaah itu memperlebar kita. Baik, ya, kita masuk kemari. Nah, ini dia yang menjadi masalah. Selalu statementnya begini. Makanya Allah sindir kita di ayat ini. Fa iza massal insana durrun da'ana summa iza hawalnahu ni'matan minna qala inna ma utitu 'ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Katanya kalau manusia itu ditimpa bahaya, dia bilang, ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia mendapat nikmat, dia katakan sesungguhnya aku dikasih nikmat itu karena kepintarannya. Itu karena pintarku itu. Kalau enggak, mana mungkin Allah kasih aku nikmat. Apa kata Allah? Qala innama utitu ala bal hiya fitnah. Tapi dia enggak tahu bahwa itu adalah ujian, fitnah. Jadi fitnah itu adalah ujian kepada manusia. Yang ujian itu membuat dia kelihatan hina. Itulah fitnah. Kalau kira-kira di kelas siapa itu yang lagi ujian kelihatan hina? Orang yang ketahuan ngopek. Nah, itu orang yang ujian kelihatan hina. Coba bayangkan, Pak. 5 soal. Soal 1 dijawabnya dengan luar kepala. Soal 2, soal 3, soal 4, Pak. Soal kelima pun sebenarnya kalau disuruh ngarang bisa dia jawabnya. Cuman karena terprovokasi sama kawan yang ngasih kopean, dibukanya lah kopean. Begitu dibukanya kopean, ketahuan pula sama guru. Kan hina itu. Dibilangnya pun sama guru itu, Pak, 1 sampai 4 itu akal saya. Oh, mana percaya guru lagi. Karena sudah barang bukti sudah
di tangan. Kira-kira gitu. Balhiyah, ngeri. Jadi oleh karenanya apa? Walakin naksarul maya, kita tidak pernah paham. Makanya bagaimana melihat ini sebagai orientasi qanaah? Begini, ketika ditimpa musibah, ketika diberikan kemudahan dan nikmat, maka semua itu hubungannya adalah kepada qadarullah, ada hubungannya kepada izin Allah, ada hubungannya kepada ridha Allah. Maka semua tabiat yang paling baik adalah tidak bersangka kepada Allah. Jadi nanti ujung dari qanaah ini adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sulit, baik sangka itu sebenarnya sulit karena dia butuh konsistensi. Ada awak buat acara arisan di rumah, kawan akrab awak tak datang. Apa itu? Nggak datang dia, sedih sekali aku ya. Tapi kalau baik sangka, kalau kawan karib, kalau tidak ada masalah yang serius, pasti dia datang. Berarti dia tidak datang bukan sebab benci, bukan sebab marah, bukan sebab khianat, tapi dia tidak datang pasti ada sesuatu yang serius. Nah yang gitu-gitu itulah maksud saya, termasuk kepada semua takdir Allah. Ini yang terjadi. Nah ini juga yang saya sebut tadi, ini sudah sering saya dakwahkan. Ada berlaku misyai min al-khawf wal ju' wa naqsi min al-amwal wal anfus was thamarat. Inilah kenapa saya sebut kata selalu kita menyangka bahwa sabar itu bukan rezeki. Ini dia. Wa basyiris sabirin. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu berita gembira. Ya. Jadi berita gembiranya apa? Sabar itu dijadikan Allah sebagai buah. Karena hikmah itu hadirnya di belakang. Ya, ada orang marah dia karena diturunkan dari jabatannya, ngamuk dia sama orang sekantor. Tapi setelah 2 bulan tidak lagi punya jabatan, non-job, baru dia paham. Disitulah dia merasai dengan sempurna bagaimana nikmatnya berinteraksi dengan anak, bicara dengan anak tentang pelajaran, diskusi. Anaknya pula yang nasihati dia. Sabar ya, kita ini memang kayak kok anak pula yang nasihati saya, tapi menyentuh, ya kan? Ngobrol sama istri, datang saudara, lebih menikmati ternyata cantik. Setelah 6 bulan, kalau mau dibalikkan jabatan itu sama awak, berpikir 2 kali ya. Kenapa? Sudah Allah beri nikmat di tempat yang sekarang. Sama kayak orang yang uring-uringan pensiun. Makanya pensiun itu tidak perlu uring-uringan. Tidak perlu. Kenapa? Karena pensiun itu adalah cara Allah mengalihkan satu rezeki menuju rezeki yang lain. Yang lain bukan memberhentikan rezeki, itu yang salah persepsi. Tapi tentang gaya hidup berubah, persepsi orang kepada kita berubah, rasa hormat orang berubah. Memang di alam ini tidak ada yang abadi. Al-alam al-mutaghayyir. Alam itu baharu. Ya, baharu itu selalu berubah. Al-mutaghayyir itu hadisun. Yang mutaghayyir itu, yang berubah itu, yang baharu itu akan selalu berubah. Jadi udah santai aja. Tidak ada yang sulit. Itu yang selalu saya bilang. Ya, waktu jadi pejabat, seminggu sebelum ulang tahun dan diucapkan orang ulang tahunnya dia. Selamat ulang tahun ya Pak, seminggu lagi katanya. Itulah saking kuat lagunya anak buah awak. Ya kan? Supaya enggak ketinggalan ya. Awak lahir tanggal 7 bulan 6. Diucapkannya tanggal 6 bulan 7. Terbalik-balik. Coba. Kenapa? Karena pengen anak buah kelihatan selalu mengingat tanggal ulang tahun. Awak pun tahunya karena hidupnya alarm handphonenya, makanya tahu ya. Kalau nggak mana ingat dia. Kira-kira gitu. Jadi tidak perlu. Kita realistis saja dunia ini. Kalau ada anak buah pun sangat hormat kepada kita. Hormatnya sebab dia adalah anak buah kita. Titik. Selebihnya dari itu tidak ada. Maka kembalilah kepada kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya istri, kita punya suami. Karena mereka yang totality merasa bahwa kita dimiliki oleh mereka, maka semua hasrat tentang rasa gembira dan sayang kita harus kepada mereka. Sampai-sampai Allah memberi isyarat kenapa mereka menjadi amal jariah yang tak putus walaupun sudah kita wafat. Waladun soleh ya tidak. Oke, kita lihat ini. Sebenarnya yang agak mengerikan. Ini kriteria manusia modern, pendekatannya agak akademis, mohon maaf ya, antropologi. Tapi kan kita orang akademiknya semua. Pertama, nauzubillah. Saya kalau baca-baca ini saya mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan ini tidak menjadi penyakit.
gerakan spiritualitas kita terbatas hanya pada ilmu dan pemahaman, bukan pada pengamalan. Jadi kalau bicara ilmu, hebat betul kita diskusi, termasuk ustaz-ustaz kayak saya. Wah, kalau ngomong kan jago kali gitu. Tak apa-apa, Pak Ustaz, tidak usah sering-sering menghinakan diri, enggak. Kadang-kadang kalau tidak kita yang menghinakan diri kita, lupa kita bahwa kita juga hina. Pengamalan itu adalah hadiah besar yang Allah beri kepada semua orang-orang yang belajar. Makanya katanya temannya ilmu adalah amal. Ya, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan sama seperti pohon yang tidak berbuah. Cantik kelihatan, rimbun, bisa dipuji-puji orang, tapi tidak bisa diakses orang manfaatnya. Kira-kira gitu. Jadi gerakan spiritualitas kita pada ilmu dan pemahaman saja, tapi sulit pada pengamalan. Nah, tapi saya harus katakan, kita tidak perlu mendikte-dikte pengamalan orang lain. Itu juga yang paling penting, Pak. Karena kalau kita sudah mulai mendikte pengamalan orang lain, kita sedang mengalpakan konsentrasi mengamalkan amalan kita, sehingga kita sibuk melihat amalan orang lain. Apa itu amalan? Amalan itu apa? Zikir, bukan hanya zikir, termasuk sedekah kita, baik sangka kita, memudahkan urusan orang lain, memaafkan orang, memaklumi, segala macam. Coba itu kalau lihat di YouTube itu ya, saya korban YouTube juga sebenarnya. Ada seorang ibu dengan anaknya dibonceng 3 orang. Berhenti di lampu merah. Mungkin motor ibu ini, kereta ibu ini remnya udah tak bagus lagi. Udah kelihatannya dalam YouTube tuh, karena kameranya kan kamera dari apa itu ya, lampu merah itu kan CCTV. Udah digini-ginikan remnya, enggak berhenti-berhenti, nyenggol juga lah kepada mobil. Boom, turun yang punya mobil dimarah-marahi. Ibunya sampai nangis di situ. Memang rekaman itu tidak sampai 2 menit, tapi kelihatan anaknya nangis sebab dia kasihan, kelihatannya. Kasihan dia sama ibunya yang marah-marahi gitu. Bagi saya itu ya, kalau kita kejadian gitu gimana itu? Maksud saya, entah karena memang saya tidak punya jiwa militer yang dominan gitu. Kalau seandainya udah kelihatan kasihan, mengaku salahnya, ya sudah lah. Tentang nanti harus ada yang diganti ruginya, kita bincang dengan baik. Bisa nggak kita kira-kira? Tapi ini yang kadang sulit. Kita ini mau menunjukkan bahwa kita hebat. Nah, ini juga masalah. Nauzubillah. Jadi kalau mau kita buat orientasinya pada sejarah Rasul, coba. Siapa orang yang mau diam-diam saja dilempar kotoran unta, itu Rasulullah. Nah, tapi kan kalau saya cerita itu, kita selalu bilang itu kan Rasul, bukan? Selalu ngeyelnya kayak gitu, Pak. Kenapa sejarah itu famous, terkenal kepada kita? Supaya kita iktibar, tiru yang kayak gitu, jangan hanya dengar, lihatlah. Jadi ini juga menjadi catatannya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita adalah orang yang seimbang, pinomat seimbang antara ilmu dengan amal. Yang kedua, spiritualitas yang bukan theological mindset. Kalau saya mau gambarkan itu, ini kan ada apa tuliskan harus digambar. Jadi kalau spiritual itu kan Pak, asal katanya spirit. Spirit itu kan orientasinya adalah energi jasmani. Kalau Bapak Ibu lemah, minum vitamin, kan ada itu multivitamin, menjadi naiklah energi jasmani. Jadi katanya spiritual kita itu tidak theological mindset. Theological itu kepada apa? Vertikal, kepada Tuhan. Jadi orientasi sholat, orientasi puasa, orientasi zikir, orientasi sedekah tidak pernah orientasinya kepada Allah, tapi orientasinya kepada kebutuhan dunia. Ini kalau pakai teori antropologi bermasalah. Jadi ada seorang anak, dia pergi Dia pergi merantau ke negeri orang, ke kota orang. Memakai modal ibunya, dibilang ibunya, aku jual lah emas ini emas ayah kau yang kasih dulu ini, aku jual, inilah modal. Begitu dia pergi merantau, sukses, berhasil, tak diingatnya lagi bahwa ibunya yang memberi modal. Kira-kira gitu, ini cerita sempalannya lagi.
Jadi semua kita diberi Allah modal kepada kita untuk istiqomah dalam semua amal ini. Tapi semua orientasinya hanya untuk urusan dunia saja. Tidak ada urusan ketuhanan. Makanya theological mindset ini adalah Allah buka tabir, hijab. Jadi manusia, ini manusia. Apa batasan manusia memandang? Penglihatan kita ini. Di sini ada hijab. Kalau ini batasnya adalah dinding. Kalau guru filsafat saya dulu bilang, apa batasan mata melihat adalah ketika mata tidak bisa melihat, itulah batasnya. Makin pening kalau dengar jawaban dia, ya kan? Tapi nanti ada izinnya. Begini, Pak. Dinding-dinding ini atas izin Allah hilang. Makanya kita bisa, walaupun mata berbatas jarak melihat, tapi nilai dari penglihatan mata bisa menembus batas. Ya, makanya ada orang dulu pakai feeling, para ulama, para wali itu dia bilang gini, ayo sekarang kita berkemas, sepertinya ini akan ada banjir bandang. Orang kampung marah, udah mulai gila ulama ini. Ternyata 2 minggu kemudian terjadi hujan deras, 3 hari berikutnya banjir. Nah, tapi ini tidak untuk dicari-cari, itu maksud saya. Maka para wali Allah itu dulu ceritanya, hikayatnya, seperti tahu dia apa yang terjadi bukan sebab mistisnya, tapi atas izin Allah. Matanya mungkin berbatas melihat, tapi nilai dari hasil penglihatannya menembus jarak. Kenapa? Allah senang kepada diri, bahagia. Kalau istilah orang tua indigo itu. Nah, tapi saya tidak tertarik saya menghubungkan. Nah, bolehlah ada orang yang diberi indera ke-6, katanya indera ke-7, ya bolehlah silakan. Tapi kalau pendekatan tasawuf saya adalah orang-orang yang vertikal, orientasi spiritualitasnya adalah theological mindset atau vertical mindset. Allah kasih dia hikmah-hikmah. Sama kayak Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak merasa panas kan? Coba, itu bagian dari yang tinggi. Nabi Yunus berada di perut ikan hiu itu, Pak. Apa mungkin dia masih hidup? Tidak masuk akal itu, Pak. Nah, kira-kira gitu. Tapi kejadian-kejadian itu tidak untuk kita cari-cari agar itu terjadi kepada diri kita, nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Jadi ada orang setelah dia beramal zikir 10.000 kali la ilaha illallah, diambilnya pisau ditusuk-tusuknya badannya, rupanya mati juga ya. Nggak perlu. Kenapa? Karena itu bukan orientasinya. Orientasinya adalah hubungan kepada Allah. Baik, sedikit lagi. Berharap ketenangan tanpa kepatuhan bertuhan. Nah, ini dari juga, Pak. Kenapa? Susah kali aku sholat dulu. Alhamdulillah habis sholat aku tenang. Udah, orientasinya hanya tenang. Itu bahaya. Tenang itu adalah hadiah dari orang yang merasa bahwa sholatnya ditujukan kepada Allah. Jadi gitu, Pak. Jadi jangan tenang sebagai tujuan utama, nggak boleh. Nah, ini juga hati-hati. Kenapa? Karena kadang-kadang pembelajaran kita dalam diskusi-diskusi kita, orientasi kita itu dominan adalah tenang, hanya mau cari tenang. Yang berikutnya apa? Berharap mulia di sisi Allah tanpa meninggalkan dominasi kelalaian dan kesalahan. Ini juga kawan. Padahal sudah jelas inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat mau menjadi efektif, sholat mau efektif, maka dia harus mampu membuat dirimu risih. Risih itu harus di underline. Risih mengerjakan dosa. Risih sampai pada sesuatu dosa yang kecil atau yang menghilangkan adab. Apa ya? Kalau berjudi insya Allah enggak, mencuri insya Allah enggak, mabuk insya Allah enggak, khianat insya Allah enggak. Itu dosa-dosa besar. Tapi ada yang kecil-kecil, dibuat Allah kita malu, al-haya. Bapak Ibu mohon maaf ini. Ini kalau saya bilang kadang-kadang bisa tersindir, bisa enggak. Misalnya kalau datang tamu yang akrab kepada kita, kalau ibu-ibu terutama, apakah merasa mapan tidak mau menutup aurat? Nah, gitu. Kadang-kadang gitu ya. Alah, udahlah ini kan orang sininya. Anda gitu, nggak boleh. Mau orang sini, kalau tidak mau dia tutup aurat. Kira-kira gitu.
Nah ini, jadi Allah kasih al-haya, rasa malu. Jadi rasa malu itulah yang menjadi bias. Rasa malu itulah yang membuat kita, ada orang nyetop angkot, begitu dilihatnya di angkot itu laki-laki semua, tidak ada perempuan, tidak jadi dia naik. Bukan karena sombong. Datang supirnya bilang, oh kalau kau mau sendiri naik taksi, oh orang Medan kan, orang Medan kan jogal-jogal lagi. Enggak, semata-mata dia menjaga dirinya. Apalagi yang sering Pak, ini mohon maaf, di kantor, udah di ruangan itu ada laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, ada perempuan. Kebetulan pergi semua makan siang, tinggal dia sendiri sama laki-laki. Fitnah, Anda keluar dia. Kenapa? Khawatir fitnah yang gitu-gitu itu Pak. Mau pergi makan bersama di depan kantor, udah yang lain naik mobil, tinggal dia sendiri sama kawan laki-lakinya. Diajak kawan laki-laki, ayo aku bonceng aja dekat. Wah, kalau bikin efektif kan gampang, tapi dia rasa malunya tinggi. Nah, jangan gara-gara nilai setitik. Orientasinya bukan manusia, bukan apa kata orang. Kalau apa kata orang itu kecil Pak, tapi apa kata Allah itu yang besar. Jadi itu yang Allah hadiahkan, rasa malu. Nah, kalau Allah sudah hadiahkan rasa malu, maka kita menganggap bahwa lalai dan salah tidak boleh melekat dalam diri kita. Harus pelan-pelan dirubah. Inilah menurut saya, makanya kenapa ya kalau kita melihat kemuliaan orang-orang yang berakhlak, saya tidak berhasil mengekspresikannya Pak. Sepertinya orangnya ini terlalu malu, terlalu tawadu ya. Tapi saya melihatnya pernah orang-orang itu tunduk, segan, diam ketika banyak orang berdebat. Kenapa? Bagi dirinya tidak makomnya, bukan karena makomnya terlalu tinggi. Mungkin ilmu dia yang belum sampai sehingga dia memilih keluar dari perdebatan. Nah, kira-kira oh iya Pak, mungkin ilmu saya belum pas, tidak cocok saya di sini, kira-kira gitu. Yang gini-gini ini bukan orang kalah, tidak. Karena kadang-kadang Pak, ada orang justru karena diamnya membuat orang takut. Baik, nah inilah dia. Jadi oleh karenanya nanti ke depan akan kita lanjut lagi. Jadi oleh karenanya apa hubungannya dengan zuhud? Yaitu ketika zuhud itu sudah menjadi nilai di dalam diri kita, semua ini akan terberancas dengan sendiri. Gerakan spiritualitas kita orientasinya adalah pengamalan, tidak hanya pada ilmu, tidak hanya pada ilmu. Spiritualitas kita benar-benar adalah mindsetnya ingin dekat kepada Allah, seperti yang disebutkan kitab Al-Azkar, taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Orientasinya adalah dekat kepada Allah. Ciri-ciri orang yang dekat kepada Allah baik sangka. Ciri-ciri orang yang baik sangka adalah menerima semua apa yang Allah berikan dengan hati yang lapang, dengan gembira yang tinggi. Yang ketiga, diberikan Allah kepada dirinya ketenangannya adalah cara dia untuk patuh kepada semua perintah Allah. Ada orang tes gitu, dia sering sekali sholat tahajud, tidak pernah tinggal sholat tahajud. Sekali waktu, karena dia dari pagi sampai sore bekerja, capek, letih, kena panas, malam menjelang maghrib, habis maghrib diniatkannya, aduh, udahlah, nanti malam gak usah dulu sholat tahajud. Kenapa? Capek. Lagian 2 bulan ini gak pernah tinggal tahajud. Sesekali tinggal tahajud dan apa-apanya. Nah, kira-kira gitu kan? Apa yang terjadi? Tidur di bantainya, capek. Dibuat Allah tidak nyenyak tidurnya. Begitu jam 3 biasa dia bangun, jam 4 dia biasa bangun. Coba-coba tuh, bangun. Habis bangun minum air hangat, ya. Apalagi pakai minyak angin, gitu toh. Ya. Pergi ke toilet, tidak bisa juga masih batuk-batuk, hidup TV, nonton, tidak bisa juga. Lama-lama, udahlah dibantainya juga sholat. Begitu sholat 2 rakaat tahajud, mulai ngantuk. Wow, ternyata tahajud tadi sudah menjadi hajat jasmaninya. Udah tiap malam pola kasih dia makan, tiba-tiba malam tidak kasih makan, ngamuklah dia. Jadi begitu selesai sholat, tenang, batuk pun sudah mulai hilang, tenang, tinggal tunggu sholat subuh. Begitu sholat subuh karena udah capek, tidak tertidur dia. Lalu apa hikmah diambil? Wah, itu jangan berniat sengaja meninggalkan amal yang sering kita kerjakan sebab kesombongan dan keriaan kita. Apa sombongnya Ustaz? Itulah kau bilang tadi, udah 2 bulan ini tidak pernah tinggal tahajud, itu kan sombong itu.
Jangan. Sama kayak orang tidak puasa Senin Kamis. Kenapa tidak puasa Senin Kamis? Karena sudah selalu sering puasa Senin Kamis. Baik, saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat. Nanti kita lanjut lagi. Ya, insyaallah 2 kali pertemuan atau apa bab ini selesai. Sampai pada ujungnya adalah kita mampu memahami bahwa sebenarnya kegembiraan yang tinggi adalah kesederhanaan dalam setiap hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.